Halo, bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran online atau pembelajaran daring SMK Kristen 5 Klaten untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada saat ini kita sudah menginjak pada pertemuan ke-11 dengan materi yang masih sama tetapi dengan penerapan yang berbeda. Kita akan membahas kegiatan praktek untuk kompetensi dasar yang 4.4. Jadi kemarin kita sudah mempraktekkan kompetensi dasar 3.4 menerapkan logika dan operasi perhitungan data dengan perintah-perintah dasar atau formula-formula dasar yang sudah kita praktekkan. Pada saat ini kita akan mencoba mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka dalam hal seleksi karyawan. Ya, jadi seperti pada contoh tabel yang ada pada layar anak-anakku sekalian, kita nanti akan membuat tabel seperti itu, yaitu data seleksi calon tenaga kerja CV Mumbul Mabur. Nanti pada saat praktek anak-anakku silahkan membuat sama seperti itu, namanya terserah, bebas, nilainya terserah, bebas, pokoknya datanya bebas. Pada saat ini Pak Jayo hanya akan mencontohkan beberapa sampel tabel data seleksi calon tenaga kerja, di mana CV Mumbul Mabur memberikan kriteria pada karyawan baru mereka dengan beberapa kriteria. Yang pertama yaitu nilai akademik, nilai psikotes, kemudian ada tinggi badan, berat badan, dan usia. Nah, nanti dari hasil data itu akan diketahui hasilnya secara otomatis. Apakah calon tenaga kerja itu gagal atau lolos. Nanti kita akan membuat seperti itu dan kita akan mencoba mempraktekannya. Anak-anakku sudah siap semuanya? Baik, jika sudah siap, langsung kita mulai. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan, kita akan mencoba membuka file kita yang pertama kemarin. Ya, jadi supaya kita tidak terlalu banyak file, kita akan memanfaatkan file Excel pertama yaitu data pendaftar ya, data pendaftar. Oke, baik, kita buka langsung aplikasi Microsoft Office Excel-nya. Klik tombol Start, kemudian kita cari aplikasi Microsoft Office. Microsoft Office ini ya. Setelah itu kita cari aplikasi Microsoft Office Excel. Kebetulan Pak Jaya menggunakan Microsoft Office Excel 2007. Oke, ini tampilan dari Microsoft Office Excel. Kemudian kita buka dokumen yang kemarin kita sudah buat. Di recent dokumen itu sebenarnya sudah ada, tetapi Pak Jaya akan coba mengajari anak-anak bagaimana cara membuka data yang sudah tersimpan. Oke, kita klik open untuk membuka. Kemudian kita cari di ruangan mana. Kemarin kita mencoba, kita sudah menyimpannya pada lemari dokumen, di ruangan dokumen, maaf. Di dalam ruangan dokumen ada lemari pendaftar. Nah, kita kemarin membuat lemari pendaftar. Setelah itu di dalamnya ada file namanya data pendaftar. Kita klik filenya, kemudian kita buka. Nah, kemarin kita sudah membuat ini. Sekarang kita akan mencoba membuatnya tidak berbeda file, tapi kita akan membuat di sheet yang lain atau lembar lain. Seperti kalian perhatikan bahwasanya kita kemarin sudah membuat pada sheet yang pertama. Sekarang kita akan mencoba pada sheet yang kedua. Kita klik pada sheet kedua atau lembar kedua dari workbook kita. Jadi anggap saja Microsoft Excel itu seperti buku. Ya, ada lembar pertama, ada lembar kedua. Lembar pertama sudah kita isi, sekarang kita akan mencoba memanfaatkan lembar kedua yang masih kosong. Caranya kita klik pada sheet kedua. Oke, baik, langsung kita akan praktekkan. Apa saja yang kita masukkan, kita ketik sama persis seperti pada tampilan layar tadi. Oke, langsung saya ketik data pendaftar CV Mumbul Mabur. Nah, kemudian kita enter supaya sel yang aktif turun ke bawah. Kita enter sekali lagi supaya ada jaraknya. Setelah itu kita ketikkan kolom-kolomnya ya, label kolom. Di situ ada nomor. Kemudian saya tekan tombol tab untuk bergeser ke kanan. Saya ketik nama. Kemudian saya tekan tombol tab pada keyboard ya. Kemudian saya ketik akademis, maksudnya nilai akademis.
saya tab lagi, kemudian ada nilai psikotes, saya tab lagi, ada kolom tinggi badan, saya tab lagi, ada kolom berat badan, saya singkat saja ya, kemudian ada kolom usia. Setelah itu kolom yang terakhir adalah hasil ya. Untuk menggeser sel aktif kita bisa memanfaatkan tombol tab. Setelah itu kita akan coba beri nomor ya. Ini Pak Cahyo akan memberikan sampel, ada 5 record, yaitu ada 5 data pendaftar untuk sampelnya saja. Ini nomor 1 pada sel A4 ya, kemudian saya enter. Yang kedua saya ketik 2, saya enter sekali lagi. Jika sudah, supaya cepat, misalkan datanya banyak sekali, kalau kita ngetik satu persatu terlalu lama. Lah bagaimana supaya kita lebih mudah? Caranya kita buat secara otomatis. Bagaimana? Kita blok sel A4 dan sel A5. Caranya klik pada sel A4, tahan jangan dilepas pada keyboard, klik kiri ya, kemudian ditarik ke bawah sampai sel A5. Lepas kliknya. Setelah itu letakkan mouse-nya di sudut kanan bawah pada ring ini ya. Kita klik pada bagian sudut kanan bawah yang ada cenilan hitam itu, kita klik, kita tarik ke bawah, lihat ada 3, 4, 5. Kita buat 5 saja. Kalau kita lepas, lihat secara otomatis akan ada penomorannya ya. Nah, sebelum kita masukkan data, mari kita atur, kita tebalkan untuk judulnya. Tetapi supaya judul ini berada di tengah-tengah, maka sel dari A1 sampai H1 ini akan saya gabung menjadi satu sel. Jadi ring A1 sampai H1 akan saya gabung menjadi satu sel. Caranya diblok pada sel A1 pada judul itu ya. A1 diklik kiri pada mouse, tahan jangan dilepas, geser ke kanan sampai H1. Jika sudah, dilepas. Kemudian kita akan gabungkan, ada 8 sel ini kita gabung menjadi satu sel. Caranya akan saya besarkan. Caranya kita klik pada menu Merge and Center. Kalian klik, perhatikan. Nah, secara otomatis akan menjadi satu sel. Nah, sekarang kita atur. Bagaimana, misalkan ini kita tebalkan karena dia judul. Lihat, sudah tebal. Kemudian untuk nomor, nama, ini karena kepala tabel, kita tebalkan juga. Caranya diblok dari sel A3, klik mouse sebelah kiri, jangan dilepas, tahan, geser ke kanan sampai H3. Jika sudah, kita klik bold. Nah, tebal. Lupa, ini kok akademisnya hilang? Tidak hilang dia, karena kolomnya kurang lebar saja. Untuk melebarkannya kemarin kita bisa klik antara kolom C dan D ini sampai seperti itu, klik tahan, geser ke kanan. Nah, kelihatan. Kok tabelnya nggak kelihatan ya Pak garis-garisnya? Oke, kita membuat garisnya atau bordernya ya. Caranya kita blok, kita buat ring dari sel A3 sampai sel H8. Caranya kita blok, klik pada sel A3, klik kiri, jangan dilepas ya, tahan, kemudian kita geser pada sel H8. Jika sudah, klik kirinya dilepas. Kemudian pada bagian atas, di sebelah kanan bold tadi, itu ada yang namanya bottom border ya. Kalian pilih pada bagian drop down menu, kemudian pilih all borders untuk memberikan garis border. Kalian perhatikan. Nah, jadi baik, sekarang kita akan ketik ya. Kita langsung saja ketik. Misalkan ada data pendaftar utama, saya aktifkan pada sel B4, saya klik di situ. Di situ ada, kita kasih nama Sony. Nilai akademisnya 75. Tekan tombol tab ya kalau geser ke kanan. Kemudian nilai psikotesnya 81, kemudian tinggi badannya 170, berat badannya 60, kemudian usianya 24.
Jika sudah, kita aktifkan di sel B5 untuk record atau data pendaftar kedua. Di sini saya ketik Doni, nilainya 79, psikotesnya 74, tinggi badannya 173, berat badannya 61, usianya 19 tahun. Ke record selanjutnya, ke record yang ketiga, kasih nama. Untuk nama bebas ya, terserah kalian nanti. Nilai akademisnya 80, nilai psikotesnya 77, kemudian tinggi badannya 175, setelah itu berat badannya 60, usianya 20. Masuk pada record keempat, saya kasih nama Giarti misalkan, nilai akademisnya 60, psikotesnya nilainya 78, kemudian tinggi badannya 169, setelah itu berat badannya 55, usianya 19 tahun. Record ke 5 sekarang, saya kasih nama Supini. Nilai akademisnya 81, nilai psikotesnya itu 79, kemudian nilai tinggi badannya 171, berat badannya 60, setelah itu usianya 25. Sekarang kita akan mencoba menerapkan kriteria. Anggap saja kita ketik di sini kriterianya. Kriteria yang pertama ya, yang pertama kriterianya, jika nilai akademis 7 sama dengan di atas dan sama dengan 79, maka lolos. Kemudian kriteria kedua, jika nilai psikotes di atas 75, jadi di atasnya 75 ya, tidak sama dengan 75, maka lolos. Kemudian kriteria yang ketiga, jika tinggi badan di antara 170 sampai dengan 175 cm, maka lolos juga. Yang keempat kriterianya, jika berat badan di antara 60 kilo sampai 70 kilo, maka lolos. Yang kelima, jika usia di antara 18 sampai 22 tahun, maka lolos. Nah, jadi sekarang kita akan mencoba menerapkan kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan ke dalam sebuah rumus. Kriteria yang pertama, jika nilai akademis dari pendaftar itu sama dengan di atas dan sama dengan 79, maka dia lolos. Tetapi jika nilai psikotesnya di atas 75, berarti 75 tidak termasuk, maka lolos. Jika tinggi badan di antara 170 sampai 175, ya berarti tinggi badannya 170 sampai 175 cm, maka lolos. Kemudian kriteria keempat, jika berat badan di antara 60-70 kg, maka lolos. Jika usianya di antara 18 sampai 22 tahun, maka lolos juga. Berarti kriteria di luar ini semua, di luar itu, maka tidak lolos. Nah, bagaimana cara kita menerapkannya? Kita akan membuat sebuah rumus. Nah, rumus yang akan kita pakai pada saat ini ada dua, yaitu rumus if, kalau di Indonesia kan jika, dan rumus N. Jadi jika itu merupakan rumus yang digunakan jika kriterianya itu benar, maka dianggap true atau benar. Tapi jika kriterianya, datanya itu salah, maka dianggap false. Seperti contoh yang kemarin. Ya, sekarang kita langsung akan coba.
kita terapkan di nilai akademis. Baik, di sini saya akan coba menambahkan kolom baru. Kita akan mencoba menuliskan rumusnya di kolom yang baru, tetapi nanti kolomnya akan kita sembunyikan. Jadi kita akan buat kolom baru. Bagaimana cara membuat kolom baru di antara kolom akademis dan psikotes? Lihat, perhatikan Pak Cahyo. Karena kita akan menambahkan kolom penilaian di akademis, apakah dia itu lolos sesuai dengan kriteria di sini atau tidak, maka kita buat kolomnya. Caranya, klik kiri pada mouse di kolom D. Setelah itu klik kanan, pilih insert, maksudnya memasukkan kolom, menyisipkan kolom di antara kolom C dan D. Kalau saya klik, perhatikan. Nah, itu. Ya. Nah, sekarang kita akan buat formulanya. Bagaimana kita menerapkan formula akademis ini? Jika nilai akademis di atas dan sama dengan 79, maka lolos. Oke. Langkah pertama, karena kita akan menerapkan sebuah rumus atau sebuah formula, maka untuk sebuah formula harus diawali dengan tanda sama dengan. Kita ketik sama dengan. Setelah itu, kita ketikkan rumus if, jika. Jadi ikuti saja seperti yang ada di sini. Jika nilai akademis, if, logical testnya yang mana? Jika yang mana? Jika yang C4 atau nilai akademis untuk Sony ini, saya klik, lihat, lebih besar, pakai tanda kurung kurung kanan ya, menghadap ke kanan. Jika C4 itu lebih besar dan sama dengan 79 kriterianya. Perhatikan dalam penulisan rumus itu di situ ada panduannya. Berarti ini itu adalah logical test. Nah, sekarang kita, jika data itu benar, value if true, jika benar bagaimana? Jika benar maka lolos toh. Dan jika salah maka dia gagal. Jadi kita tuliskan seperti pada perintah di layar itu. Setelah logical test dipisahkan dengan tanda titik 2. Ada beberapa komputer yang mungkin menuliskannya dengan tanda koma. Jadi kalau pada layar di situ disebutkan atau ditulis panduannya adalah titik koma, gunakan titik koma. Tetapi jika di komputer kalian itu panduannya itu adalah koma, gunakan koma ya. Jangan sampai salah. Di sini Pak Cahyo menggunakan titik koma untuk memisahkan perintah. Jika logical testnya atau C4 lebih besar sama dengan 79, titik koma, maka dia akan lolos. Saya ketik lolos. Loh Pak, kenapa dikasih tanda kutip? Karena dia sebuah teks ya, sebuah teks atau sebuah pernyataan, sehingga ketika kita harus memberikan tanda kutip ya. Itu jika value f true. Perhatikan. Selanjutnya, jika value-nya false, bagaimana? Kita pisah dengan titik koma. Jika nilainya salah, jadi di luar kriteria ini, maka dia dikatakan gagal. Nah, kemudian tanda kutip tutup lagi, setelah itu tutup kurung. Perhatikan rumusnya. Saya ulangi lagi. Jika C4 lebih besar dan sama dengan 79, berarti 79 katut ya. Jika nilainya lebih besar dan sama dengan 79, maka dia lolos. Tetapi jika tidak sesuai kriteria atau conditional formatting, maka dia akan gagal. Ingin tahu hasilnya? Langsung Pak Cahyo tekan tombol enter. Lihat, gagal. Kenapa kok gagal? Karena nilai 75 itu tidak sama dengan atau di atas 79, sehingga dia gagal. Lalu berarti kalau 79, 80, dan 81 ini lolos? Iya, lolos. Nah, sekarang untuk menerapkannya supaya kita tidak ngetik terlalu banyak, kita bisa menerapkan rumus ini kepada record yang selanjutnya. Caranya, klik pada rumus yang sudah kita ketikkan pada baris untuk Sony ini, letakkan mouse di sudut kanan bawah dari seleksi sel aktif itu. Kalian perhatikan seperti itu. Kemudian klik kiri pada mouse, jangan dilepas, geser ke bawah, tarik ke bawah. Nah, lihat. Setelah itu lepas. Lihat, perhatikan. Berarti yang 79 lolos, yang 80 lolos. Otomatis ada rumusnya ini. Dia seperti copy paste.
copy paste tapi khusus untuk rumus. Sedangkan yang di bawah 79 maka dia akan gagal. Gampang ya? Sekarang kita akan coba mempraktekannya untuk nilai psikotes. Oke, untuk nilai psikotes sebelum kita buat, kita akan buat rumusnya, tetapi kita akan menambahkan kolom di sebelah kanan psikotes. Caranya sama seperti tadi. Klik mouse pada kolom F. Klik mouse pada kolom F. Kemudian klik kanan pada mouse. Setelah itu klik insert untuk menyisipkan kolom baru. Saya klik insert. Perhatikan, akan muncul kolom baru. Sekarang kita akan mencoba menerapkan rumusnya. Rumusnya yang mana? Yang ini. Jika nilai psikotesnya di atas 75, berarti 75 tidak termasuk. Jika nilai psikotes di atas 75 maka lolos. Berarti yang lolos itu adalah nilai 76, 77 dan selanjutnya. Maka kita akan menerapkan rumus. Rumus apa? Rumus if, sama, tidak berbeda. Kita tempatkan sel aktif di F4, perhatikan, diklik di situ mouse-nya. Setelah itu kita ketikkan rumusnya. Untuk mengawali sebuah rumus maka kita mengetikkan tanda sama dengan. Kemudian kita ketikkan perintah if jika. Jika sudah ada panduannya langsung double klik itu aja. Klik-klik, secara otomatis muncul kurung. Jika nilai pada E4 yang di sini saya klik itu adalah lebih besar, tanda lebih besar seperti ini, lebih besar daripada 75, maka untuk pemisahnya di sini saya menggunakan titik koma. Maka bagaimana jika nilainya benar? Jika nilainya benar maka dia lolos. Kasih tanda kutip ya. Bagaimana jika nilainya salah? Titik koma. Jika nilainya salah maka dia gagal. Maaf, salah. Kemudian tanda kutip tutup dan kurung tutup. Lihat rumusnya. Jika saya terangkan, jika E4 yang di sini lebih besar dari 75 maka lolos. Ingat, kalau lebih besar 75 tidak termasuk ya. Yang termasuk adalah 76, 77, 78 dan selanjutnya sampai nilai 100. Jika nilainya masuk kriteria maka dia lolos. Tetapi jika tidak masuk kriteria, di bawahnya 75 maka dia gagal. Jika sudah, kita tekan tombol enter. Lihat, perhatikan. Karena nilai 81 di sini adalah lebih besar dari 75 maka dia lolos. Berarti nilai 74 ini gagal. Sekarang kita coba membuat rumusnya. Kalian boleh ngetik rumusnya manual ya, supaya terbiasa. Tapi kalau sudah bisa, kita bisa terapkan rumus di atasnya, diterapkan pada rumus di baris bawahnya. Caranya, letakkan sel aktif di alamat F4 ya. Kemudian tempatkan mouse-nya di sebelah kanan bawah sudut itu sampai berwarna hitam. Kemudian klik kiri pada mouse, tahan jangan dilepas, kemudian geser ke bawah. Baru dilepas. Lihat. Nah, benar ya? Oke, sekarang kita terapkan pada tinggi badan. Sama sebenarnya. Oke, ini saya kecilkan dulu untuk yang nomor. Ini juga saya kecilkan. Biar cukup kolomnya. Biar kalian bisa lihat. Kemudian kita terapkan pada tinggi badan. Oke, kita tambahkan dulu kolom baru di sebelah kanannya tinggi badan. Kita klik pada H, kolom H, klik kanan, kemudian klik insert. Nah, sekarang kita coba. Kriterianya apa? Yang ketiga, jika tinggi badan di antara 170 dan 175. Nah, ini berbeda dengan rumus yang kita terapkan pada psikotes dan akademis. Karena apa? Pada psikotes dan akademis, kalau kalian perhatikan rumusnya, dia berlaku untuk satu kriteria saja. Lihat, satu kriteria. Jika C4 lebih besar dan sama dengan 79, maka dia lolos. Tetapi bagaimana dengan kriteria yang nomor 3 itu? Di situ ada 2 kriteria. Nah, karena ada 2 kriteria, maka kita bisa memanfaatkan rumus N. Rumus N itu seperti apa? Oke, langsung Pak saya ketikkan saja. Jadi saya ketikkan di sini, saya tempatkan sel aktif di H4 untuk record Sony ya.
saya ketikkan sama dengan jika if, kemudian muncul itu, kalian langsung bisa double klik 2 kali ya pada mouse sebelah kiri. Jika data yang ada di sini saya klik, data yang ada di sini saya klik begitu saja. Oh maaf, Pak saya sampai lupa. Sekarang kita menambahkan bagaimana jika kriterianya ada 2. Jika kriterianya ada 2, kita bisa menambahkan perintah yang namanya n. Lihat. Nah, di situ ada n, kalian double klik. Nah, jadi jika n itu maksudnya nanti akan ada 2 kriteria. Seperti apa biar kalian enggak bingung, langsung saya ketikkan. Jika yang di sini saya klik, yang di sini lebih berarti lebih besar dan sama dengan 170. Lihat ada panduannya. N logika pertama. Untuk logika kedua, kita sisipkan lagi, berarti di sini ada titik koma. Saya ketik titik koma. Berarti kita bisa masukkan logika yang kedua, yaitu tadi yang pertama, jika G4 yang di sini lebih besar sama dengan 170. Kemudian logika kedua adalah G4 lagi, saya klik pada G4 berarti lebih kecil sekarang, lebih kecil dan sama dengan 175. Lihat, ada 2 kriteria. Yang pertama, G4 lebih besar sama dengan 170, dan kriteria kedua adalah G4 lebih kecil dan sama dengan 175. Kalian perhatikan, jika tinggi badan di antara 170 berarti lebih besar dari 170 dan sama dengan 170 dan sama dengan. Kemudian dan juga dia tinggi badannya di bawah dan sama dengan 175, maka dia lolos. Nah, sekarang kita teruskan karena ini ada 2 rumus. Sekarang saya teruskan, ini saya tutup kurung. Kalian perhatikan, jika sudah kita berikan, dia otomatis karena sudah tutup kurung, dia akan kembali ke rumus if. Ini dianggap sebagai logical test. Ini dianggap sebagai logical test ini. Padahal logical testnya itu berisi n. N itu mengakomodir beberapa kondisi. Ya, kondisi seperti tadi di atas 170 dan di bawah dan sama dengan 175. Nah, itu satu fungsi. Nah, sekarang jika logical test ini benar, value if true harus dipisahkan dengan titik koma, maka dia lolos. Tanda kutip tutup. Tetapi jika dia tidak di antara rentang sama dengan dan lebih besar 170 sampai dengan sama dengan lebih kecil 175, maka dia akan gagal. Setelah itu kalian perhatikan harus dikasih kurung tutup. Nah, perhatikan kembali rumusnya, mungkin masih bingung. Jika kriteria ini benar, maka dia lolos. Tetapi jika kriteria ini salah, maka dia akan gagal. Lah, kriterianya apa? Kriterianya ada 2. Kalau yang akademis dan psikotes tadi kriterianya cuma 1, tetapi ini ada 2. Kita menggunakan perintah n. Jika kriteria pertama ini ya, kemudian kriteria yang kedua adalah ini. Hasilnya bagaimana? Sekarang kita enter coba. 170 katut enggak? Katut. Nanti yang enggak katut yang di sini yang mana kira-kira? Nah, yang ini mesti tidak katut. Karena apa? Karena dia di bawah 170. Nah, supaya kita nggak terlalu repot-repot meneruskan rumus, kita tarik saja rumus yang di atasnya, yang pada recordnya Sony. Kita letakkan di sebelah kanan sel aktif sampai bentuknya seperti itu. Klik kiri pada mouse, tahan jangan dilepas, geser ke bawah. Lihat. Nah, di sini sudah ada rumusnya tanpa kita mengetik. Nah, sekarang kita terapkan untuk berat badan. Sama, kita akan menambahkan kolom di sebelah kanan berat badan. Kita klik pada kolom C, kemudian klik kanan pada mouse, kita klik insert.
Sekarang bagaimana berat badan, kriteria berat badan? Oke, berat badan jika berat badannya di antara 60 sampai 70 kilo, maka dia lolos. Kalau bobotnya kurang dari 60 atau lebih dari 70 karena kegemukan, maka dia tidak lolos atau gagal. Rumusnya hampir sama dengan yang di tinggi badan tadi. Sama. Oke, langsung saya ketik. Sama dengan if, jika, ini saya double klik, buka kurung, jika saya tambahi perintahnya menggunakan perintah N. Jika, karena apa? Kriterianya ada lebih dari satu. Jika ini, saya klik, lebih besar dan sama dengan 60, saya ketik lebih besar dan sama dengan 60. Kemudian kriteria kedua, titik koma, lebih kecil dan sama dengan 70. Jika ini lebih kecil dan sama dengan 70, ini kriterianya ada dua. Saya tutup kurung, maka titik koma, maka value if true-nya adalah lolos. Kemudian jika value if false-nya, saya titik koma lagi, dia gagal. Tutup kurung untuk menutup perintah if. Kalau yang kurung di sini untuk menutup perintah N, ya. Kalau yang di sini gabungan untuk menutup perintah if, tanda kurungnya. Sekarang kita coba apakah rumus kita salah atau tidak. Kalau salah berarti ada salah penulisan di sini. Ya. Saya enter, oh benar. Berat badannya untuk Sony 60, maka dia lolos. Kira-kira ini yang tidak lolos mana? Ini ya, 55 ya. Wah, ini terlalu ceking ini, terlalu langsing. Sekarang kita tarik rumusnya. Tempatkan mouse-nya di sebelah sudut kanan bawah. Klik mouse sebelah kiri, tahan, ditarik ke bawah. Kalian perhatikan. Nah, lihat. Bisa ya? Nanti dicoba-coba terus. Sekarang kita akan menerapkan untuk kriteria usia. Saya tempatkan, saya buat kolom baru di sebelah kanan usia. Saya klik pada kolom F. Saya klik, kemudian klik kanan, pilih insert. Nah, saya ketikkan rumusnya. Bagaimana rumusnya? Hampir sama dengan yang di usia dan berat badan dan tinggi badan. Sama rumusnya. If N, ya, diingat-ingat if N. Saya ketikkan sama dengan if, saya double klik. Nah, kemudian saya ketikkan perintah N, saya double klik lagi, buka kurung. Nah, logical testnya, jika ini, ya, jika data yang di sini itu lebih besar dan sama dengan 18, lebih besar dan sama dengan 18, kemudian kriteria yang kedua kita pisahkan dengan titik koma. Kriteria yang kedua adalah jika data di usia ini lebih kecil dan sama dengan 22, saya klik di sini lagi, K4, lebih kecil dan sama dengan 22, tutup kurung, titik koma. Lihat, pokoknya ikuti ini panduannya. Value if true, jika benar maka dia lolos. Kita ketikkan lolos, kutip tutup, titik koma. Jika value-nya salah, jika nilainya salah, maka dia gagal. Tanda kutip tutup lagi, jangan lupa. Setelah itu kurung tutup. Kita enter. Lihat, 24 gagal. Lah apa? Karena lebih dari 22 tahun. Nah, sekarang kita terapkan untuk yang bawah. Caranya kita klik pada kolom L itu ya. Di sini untuk Sony kita tarik ke bawah. Tempatkan mouse di sebelah sudut kanan bawah dari sel aktif sampai berbentuk hitam berwarna hitam itu. Klik sebelah kiri pada mouse, jangan dilepas, tarik ke bawah. Nah, lihat, yang gagal ada dua. Ini usianya 24 karena lebih dari 22 dan juga lebih
ini usianya 25 karena juga lebih dari 22 tahun. Nah, udah jadi. Lah, sekarang hasilnya adalah rekap ini semua. Misalkan di sini Sony ada yang gagal di sini untuk nilai akademis, ada yang gagal juga di nilai usia, maka hasilnya harusnya gagal. Lalu di antara sekian ini mana yang lolos? Yang lolos itu adalah mana? Oh, Santi ini. Ini lolos, 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 lolos. Maka hasilnya nanti adalah lolos. Sedangkan yang lainnya bagaimana? Nah, kita sekarang coba rumusnya. Masih kita menggunakan rumus if dan and. Ya. Oke, kita ketik sama dengan if. Double klik. Kemudian buka kurung, kita ketikkan n. Double klik. Saya geser agak ke kanan ya. Logikal pertama, kita klik pada ini. Jika ini sama dengan lolos dan juga dipisah, kriteria kedua yang ini ya. Jika yang di sini sama dengan lolos, titik koma lagi, yang di sini juga sama dengan lolos, lolos, titik koma lagi, saat ada dua lagi, yang di sini sama dengan lolos, kemudian satu lagi, yang di sini sama dengan lolos. Perhatikan rumusnya. Saya tutup kurung untuk mengakhiri perintah n-nya, titik koma untuk kembali ke if logical testnya. Jika ini lolos, 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 jadi data yang di sini lolos, 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 maka hasilnya akan lolos. Nah, tetapi jika salah satu ada yang gagal, minimal satu, maka saya kasih titik koma, dia gagal. Kemudian tutup kurung. Perhatikan. Kita ulangi lagi, mungkin kalian masih bingung. Jadi if dan n. N itu untuk menambahkan kriteria lebih dari satu. Jadi di sini jika diketahui yang di 4 itu lolos, kemudian yang di F4 lolos, yang di H4 lolos, yang di J4 lolos, dan yang di L4 lolos, jika semuanya lolos, maka dia akan lolos. Maksudnya lulus ya. Maka dia diterima karyawan. Tetapi jika salah satu dari sel yang kita pilih tadi ada tulisan gagal, maka dia akan gagal. Ya. Lihat rumusnya kembali. Wah, bingung, enggak apa-apa, dicek lagi. Itu rumusnya. Memang kalau kita kalian mungkin mengamati rumusnya itu akan kesulitan, tetapi pada saat kita menuliskan rumus itu sambil membaca kriterianya akan lebih mudah. Jadi kalau dihafalkan sulit, tetapi kalau kalian paham penerapan fungsi if dan n-nya, maka kalian akan mudah untuk menerapkan rumus itu. Oke, saya enter. Jika ada peringatan biasanya salah ketik atau apa. Oke, kita enter. Ternyata benar. Gagal. Kenapa kok gagal? Karena ada salah satu sel yang kita pilih tadi dari D4, F4, H4, J4, dan L4 itu ada tulisan selain lolos. Kalau ada tulisan selain lolos, maka dia gagal. Tetapi kalau tulisannya di salah satu sel di beberapa sel kriteria tadi lolos semua, maka dia akan lolos. Sekarang kita akan coba apakah ada yang lolos. Kita terapkan rumus ini ke bawah, klik pada kolom M4, letakkan mouse di sebelah kanan bawah sampai bentuknya seperti tanda salib berwarna hitam ya. Kalian klik mouse sebelah kiri, geser ke bawah. Pas. Oh, ternyata ada yang lolos. Yang lolos siapa? Yang lolos Santi. Karena apa? Datanya di sini lolos, 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 lolos,
lolos. Karena dia lolos semuanya, maka dia lulus. Tetapi jika ada salah satu kriteria tadi yang gagal, maka dia akan gagal. Nah, udah jadi Pak? Udah jadi. Udah ya? Nah, sekarang kita hidden ini supaya nanti pada saat kalian pengen mencetak ini nggak muncul kolom D itu. Caranya menghidden atau menyembunyikan kolom ini bagaimana? Kalian perhatikan. Kalian klik pada kolom D, klik yang akan disembunyikan, kemudian klik kanan pada mouse. Setelah itu di situ ada tulisan hide atau sembunyikan. Kalian klik, lihat, sembunyi. Kolom F-nya kolom D-nya hilang enggak hilang itu, cuma disembunyikan saja. Kalau memulihkannya gimana? Caranya ini diblok dari kolom C sampai E, kemudian klik kanan, unhide. Nah, muncul lagi. Nah, sekarang kita sembunyikan saja. Klik kolom D, klik kanan pada mouse, kemudian hide, sembunyikan. Berlaku juga untuk kolom F. Klik kolom F, klik kanan, kemudian hide lagi. Untuk kolom H juga sama, klik kanan, hide. Yang di sini juga sama, klik kanan, hide. Yang di sini juga klik kanan, hide. Lihat hasilnya. Mudah ya? Sangat mudah sekali. Nah, anak-anakku silahkan untuk mencobanya di rumah biar tahu caranya. Nah, nanti kalian perhatikan videonya untuk membuat rumusnya pelan-pelan, buat satu dulu kemudian diterapkan. Nanti kalau ada yang error gimana ya? Biasanya ada pertanyaan, kok error bagaimana Pak, kok muncul peringatan? Kalau ada muncul peringatan, biasanya ada penulisan yang salah, khususnya yang tanda titik koma tadi, titik koma atau koma. Ada beberapa komputer yang panduannya tampilan pada layarnya itu titik koma, tetapi ada yang koma. Silahkan nanti kalian perhatikan itu. Mudah kan? Oke, jadi untuk pada saat ini, untuk kegiatan praktek kita untuk kompetensi dasar 4.4 mengoperasikan perangkat lunak pengolah kata, kita sudah selesai untuk tabel pertama. Tabel kedua bagaimana? Untuk selanjutnya kita akan membuat tabel kedua. Ya, nanti kalian perhatikan juga untuk pertemuan ke-12 seperti apa. Jika kalian penasaran, ikuti saja. Dan ingat, yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus berlatih di rumah. Kalau kalian tidak mencobanya akan kesulitan. Bagaimana cara mencobanya? Menggunakan laptop atau menggunakan komputer. Jika tetangganya punya laptop atau punya komputer, pinjam coba. Ya, kalau misalnya tidak punya, ya ke warnet. Bagaimana lagi? Ya, seperti itu. Baik, untuk pertemuan kita pada saat ini sudah selesai. Dan perhatikan untuk tugas kalian yang kemarin, link untuk upload tugasnya sudah ada di bagian deskripsi. Kalian bisa melakukan upload filenya. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada saat ini. Terima kasih masih memperhatikan dan masih belajar tentang materi kita, yaitu pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Bertemu kembali dalam pembelajaran online atau pembelajaran daring SMK Kristen 5 Klaten untuk pertemuan yang selanjutnya. Selamat belajar dan tetap sehat, tetap semangat. SMK Kristen 5 bisa.